Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Teknik Elektro. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa jenis protokol keamanan yang digunakan dalam sistem Internet of Things. Protokol ini penting untuk melindungi data dan infrastruktur dalam lingkungan Internet of Things yang terhubung. Mari kita mulai. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa jenis protokol keamanan yang umum digunakan untuk sistem Internet of Things. 1. Transport Layer Security, TLS. Protokol Keamanan Transport Layer Security, TLS, adalah protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara perangkat dalam suatu jaringan. Ini penting untuk Internet of Things karena memastikan bahwa data yang ditransmisikan antara perangkat Internet of Things tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah. TLS adalah protokol enkripsi yang digunakan untuk melindungi komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server atau antara perangkat Internet of Things yang berkomunikasi langsung satu sama lain. Ini memastikan bahwa data yang ditransmisikan tetap rahasia dan terlindungi dari penyadapan atau manipulasi. 2. Datagram Transport Layer Security, DTLS. Protokol Keamanan Datagram Transport Layer Security, DTLS, adalah varian dari Transport Layer Security, TLS, yang dirancang khusus untuk protokol seperti User Datagram Protocol, UDP. DTLS menjadi penting dalam konteks Internet of Things karena banyaknya perangkat Internet of Things yang berkomunikasi menggunakan UDP karena keunggulannya dalam kinerja dan efisiensi. DTLS menyediakan enkripsi pada tingkat transport untuk melindungi data saat transit, menjaga integritas dan kerahasiaan komunikasi antara perangkat. Dengan menggunakan DTLS dengan benar, perangkat Internet of Things dapat memastikan bahwa komunikasi mereka tetap aman dan terlindungi, bahkan dalam lingkungan yang menggunakan protokol datagram seperti UDP. 3. Message Queuing Telemetry Transport, MQTT. Protokol Keamanan Message Queuing Telemetry Transport, MQTT, adalah protokol komunikasi ringan yang banyak digunakan dalam lingkungan Internet of Things karena kemampuannya untuk mendukung komunikasi yang efisien antara perangkat Internet of Things yang terhubung dengan bandwidth terbatas dan sumber daya yang terbatas. Untuk meningkatkan keamanan, MQTT dapat diimplementasikan dengan TLS atau DTLS untuk enkripsi data saat transit. Dengan menggunakan MQTT dengan benar dan dengan memperhatikan aspek keamanan yang tepat, perangkat Internet of Things dapat berkomunikasi secara efisien dan aman di berbagai lingkungan jaringan. Hal ini membantu meningkatkan interoperabilitas, fleksibilitas, dan keamanan dalam ekosistem Internet of Things. 4. Constraint Application Protocol, COAP. Constraint Application Protocol, COAP, adalah protokol aplikasi yang dirancang khusus untuk komunikasi di lingkungan dengan sumber daya terbatas. COAP dikembangkan untuk memberikan solusi yang efisien dan ringan untuk transfer data dan kontrol antara perangkat Internet of Things yang terhubung dengan jaringan yang memiliki keterbatasan daya, bandwidth, dan pemrosesan. Mirip dengan HTTP, COAP memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara efisien di atas protokol Internet. Untuk keamanan tambahan, COAP dapat diimplementasikan dengan DTLS. COAP menjadi pilihan yang populer untuk implementasi protokol komunikasi di lingkungan Internet of Things karena kesesuaiannya dengan sumber daya terbatas dan kebutuhan komunikasi yang efisien. Dengan menggabungkan fitur-fitur ini dengan protokol keamanan yang sesuai, COAP memungkinkan komunikasi yang andal dan aman antara perangkat Internet of Things di berbagai skenario aplikasi. 5. JSON Web Tokens, JWT. Protokol Keamanan JSON Web Tokens, JWT, adalah standar terbuka yang digunakan untuk mengamankan pertukaran informasi antara dua pihak. Meskipun JWT tidak secara khusus dikembangkan untuk Internet of Things, namun mereka dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi antara perangkat Internet of Things dan server, serta antara perangkat Internet of Things yang berinteraksi satu sama lain. JWT digunakan untuk membuat dan memverifikasi token autentikasi,
Ini dapat digunakan dalam konteks Internet of Things untuk mengotentikasi dan mengotorisasi akses perangkat atau pengguna ke layanan Internet of Things. Dengan menggunakan JWT dengan benar dalam lingkungan Internet of Things, perangkat Internet of Things dapat melakukan autentikasi dan mengamankan komunikasi mereka dengan server dan antar perangkat dengan lebih efisien dan aman. Ini membantu melindungi data sensitif dan memastikan integritas serta keasliannya dalam ekosistem Internet of Things. 6. OAuth, Open Authorization. Protokol keamanan OAuth, Open Authorization, adalah standar terbuka yang digunakan untuk memberikan otorisasi terhadap akses ke sumber daya pada nama pengguna atau perangkat yang diberikan oleh pihak ketiga. Meskipun OAuth tidak secara khusus dikembangkan untuk Internet of Things. Namun konsep dan mekanisme yang digunakan dalam OAuth dapat diterapkan dalam konteks Internet of Things untuk mengamankan akses ke perangkat dan layanan. OAuth adalah protokol otorisasi yang memungkinkan perangkat atau aplikasi Internet of Things untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang dihosting di server tanpa perlu berbagi kredensial pengguna. Ini membantu dalam mengontrol akses ke data dan layanan Internet of Things. Dengan menerapkan OAuth dalam lingkungan Internet of Things, perangkat Internet of Things dapat mengakses layanan dan sumber daya secara aman dan terautentikasi, sambil menjaga privasi pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Ini membantu meningkatkan keamanan dan interoperabilitas dalam ekosistem Internet of Things yang semakin kompleks. 7. Public Key Infrastructure, PKI. Protokol Keamanan Public Key Infrastructure, PKI, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengotentikasi kunci publik. Dalam konteks Internet of Things, PKI memiliki peran penting dalam memastikan keamanan komunikasi antara perangkat Internet of Things, server, dan layanan terkait. PKI digunakan untuk mengelola sertifikat, kunci publik, dan kunci privat yang digunakan dalam proses autentikasi dan enkripsi. PKI memastikan keaslian dan integritas data serta identitas perangkat Internet of Things. Dengan menerapkan PKI secara benar dalam lingkungan Internet of Things, perangkat Internet of Things dapat berkomunikasi secara aman dan terpercaya, mengamankan data sensitif dan mengurangi risiko serangan yang mungkin terjadi pada jaringan Internet of Things. 8. Secure Boot. Protokol keamanan Secure Boot adalah langkah pertama yang krusial dalam melindungi perangkat Internet of Things dari serangan yang mengancam keamanan, seperti bootkit dan malware yang bertujuan mengambil alih kontrol sistem dari tahap awal booting. Secure Boot memastikan bahwa hanya perangkat lunak yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh kunci keamanan yang sah yang diizinkan untuk memulai pada perangkat Internet of Things. Secure Boot adalah langkah penting dalam rangkaian keamanan perangkat Internet of Things karena memastikan bahwa perangkat Internet of Things hanya menjalankan perangkat lunak yang sah dan diverifikasi. Ini mencegah serangan yang bertujuan untuk memodifikasi atau menggantikan perangkat lunak asli perangkat Internet of Things dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan pada perangkat Internet of Things. 9. Firmware over the Air, VOTA. Protokol keamanan Firmware over the Air, VOTA, adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat Internet of Things untuk memperbarui firmware mereka secara nirkabel melalui jaringan, tanpa memerlukan intervensi langsung atau penggantian perangkat keras. VOTA sangat penting dalam lingkungan Internet of Things karena memungkinkan pengembang untuk secara efisien mengirimkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, atau peningkatan fitur ke perangkat Internet of Things yang tersebar luas. VOTA memungkinkan pembaruan perangkat lunak diimplementasikan secara aman, mencegah eksploitasi keamanan yang mungkin ada dalam versi perangkat lunak yang lebih lama. Dengan menggunakan protokol keamanan yang tepat, VOTA memungkinkan pengembang untuk dengan aman, efisien, dan fleksibel memperbarui firmware perangkat Internet of Things secara nirkabel. 10. Device Management Protocols. Protokol manajemen perangkat untuk Internet of Things, Device Management Protocols, adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol secara efisien dan aman perangkat. Tujuan utama dari protokol ini adalah untuk memfasilitasi pengelolaan,
pemantauan, pembaruan perangkat, dan koordinasi di seluruh jaringan Internet of Things. Seperti protokol Lightweight Machine to Machine, LWM2M, yang merupakan protokol manajemen perangkat Internet of Things yang ringan dan efisien. Ini menyediakan antarmuka standar untuk manajemen perangkat dan komunikasi antara perangkat Internet of Things dan platform manajemen. LWM2M dapat digunakan untuk mengelola perangkat Internet of Things secara jarak jauh dan memastikan keamanan mereka. Setiap protokol keamanan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Penerapan kombinasi dari protokol-protokol ini sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sistem Internet of Things akan membantu meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Itulah beberapa jenis protokol keamanan yang umum digunakan dalam sistem Internet of Things. Dengan memahami dan mengimplementasikan protokol-protokol ini, kita dapat meningkatkan keamanan infrastruktur Internet of Things dan melindungi perangkat serta data dari berbagai serangan keamanan. Terima kasih telah menonton, dan jangan ragu untuk memberikan komentar dan pertanyaan di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.